Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat FKHK, kembali lagi di episode 2 Forum Kajian Hukum Keluarga Pioneering Research, Inspiring Insight. Oke guys, jadi pada episode kita kali ini kita akan memasuki tema, yaitu temanya adalah apa sih FKHK? Nah, untuk kita lebih mengenal lagi mengenai FKHK, kita sudah bersama dengan narasumber yang memahami lebih dalam mengenai tentang FKHK itu sendiri. Nah, saat ini kita sudah bersama dengan Ketua Forum Kajian Hukum Keluarga. Kita sambut, di sini ada dengan siapa Mas? Oke, jadi namaku Torik, mahasiswa program studi HKI angkatan 2023 teman-teman. Angkatan 2023. Oke, di sini mungkin langsung aja nih ya Mas, supaya kita tahu mengenai FKHK. Karena pasti teman-teman di luar sana juga banyak banget nih yang bingung tentang ini organisasinya bagaimana sih, kemudian bergeraknya dalam bidang apa, fokusnya itu dalam bidang apa. Nah, untuk lebih tahu lebih dalam lagi, kita langsung aja nih tanya-tanya sama Mas Torik selaku ahlinya guys. Oke. Mas Torik siap nggak nih buat ditanya-tanya nih? Boleh. Boleh ya. Oke, pertanyaan yang pertama nih Mas. Ini dari teman-teman juga ya. Teman-teman tuh banyak yang bertanya, FKHK itu organisasi yang bagaimana sih? Jadi gini ya teman-teman, FKHK itu kan singkatan atau kepanjangan dari Forum Kajian Hukum Keluarga. Nah, organisasi ini berbeda dengan halnya himpunan mahasiswa dan juga Dewan Eksekutif Mahasiswa, tapi ini sebuah organisasi pengembangan diri teman-teman, serupa UKM dan BOM, tapi tingkat prodi seperti atau program studi. Jadi FKHK ini merupakan suatu organisasi pengembangan wawasan dan juga tempat untuk mahasiswa bisa mempraktekkan dan juga mempelajari berbagai macam teori yang mana itu tidak diajarkan di kelas. Misal ada kepenulisan di kelas kan diajarkan cuma kayak segelintir saja, sekelumit aja, enggak yang sampai dalam banget. Nah, di FKHK ini itu diajarin dari metode penelitian seperti apa, isi pendahuluan itu apa aja gitu kan. Nah, di FKHK juga itu diajarin tentang mediasi teman-teman. Karena kenapa kok kita berfokus kepada mediasi? Karena di hukum keluarga itu kan terjadi mungkin beberapa permasalahan yang bagusnya itu diselesaikan dengan cara perdamaian gitu ya. Nah, perdamaian itu kan biasanya dilakukan dengan cara mediasi. Berbeda dengan halnya nanti misal ketika ada masalah-masalah yang tidak bisa, yang bersangkutan dengan pidana gitu kan. Biasanya kan mediasinya nggak berhasil, lanjut ke pengadilan, sidang gitu kan. Kalau hukum keluarga ini misal ada orang yang punya masalah keluarga gitu kan. Nah, sebelum atau biar masalah mereka ini cepat selesai, sebisa mungkin dimediasi dulu, jangan sampai cerai gitu teman-teman. Jadi intinya di FKHK itu merupakan sebuah organisasi pengembangan mahasiswa untuk bisa belajar lebih luas terkait hal-hal yang berkaitan dengan dunia hukum keluarga Islam, dan juga bisa mempraktekkan hal-hal tersebut seperti itu. Berarti Forum Kajian Hukum Keluarga ini fokusnya itu banyak banget, dan juga berarti ini adalah untuk membantu mahasiswa hukum keluarga untuk lebih mengenal hukum keluarga, berarti secara teoritis. Ya, benar. Oke, baik guys. Kemudian ada nih pertanyaan selanjutnya itu kayak gini nih Mas. Fokus serta capaian dari FKHK itu apa aja sih? Jadi FKHK itu berharap ke depannya itu apa aja yang bakalan mereka kayak buat lebih bersinar lagi seperti itu. Jadi mungkin di awal juga tadi udah disinggung ya, fokus dari FKHK itu ya ada dua tadi, ada penulisan dan mediasi ya. Nah, untuk harapannya ke depan atau capaian ke depannya nanti, semoga ya mahasiswa HKI ini memiliki perkembangan dari segi akademik, seperti misal dalam pembuatan skripsi. Kalau teman-teman lihat nih ya, rata-rata skripsi dari zaman-zaman sebelum kami itu judulnya apa sih? Perceraian lagi, atau misal ada
analisis putusan dan segala macamnya. Nah, dengan adanya FKHK ini, harapannya nanti skripsi atau hasil karya dari mahasiswa HK ini lebih variatif gitu. Jadi nggak cuma bahas cerai, tapi ngebahas gimana caranya biar pernikahan itu langgeng. Bukan yang dibahas cerai mulu kan, kasihan gitu kan, dibahas cerai mulu. Coba kali-kali kita bahas tentang bagaimana cara agar pernikahan itu langgeng gitu. Tidak ada masalah. Mungkin ada masalah, pasti ada masalah, tapi kita cari tahu bagaimana atau solusi untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut, seperti itu. Oh, berarti salah satunya tadi fokusnya adalah ada bedah skripsi. Ya. Nah, berarti kan tadi bedah skripsi ini Mas yang pas ketika menyinggung mengenai bedah skripsi kan Masnya bilang tidak hanya melulu mengenai tentang skripsinya itu perceraian, kemudian ya yang sebagainya yang mengenai tentang hukum keluarga. Bisa nggak nih Mas kasih contoh skripsi apa gitu yang judulnya tuh nggak melulu mengenai tentang perceraian, karena teman-teman pasti di luar sana juga bingung nih ya, hukum keluarga yang pastinya bersangkutan itu ya tentang perceraian. Nah, kita nih bisa mengambil tema apa gitu Mas untuk selain perceraian itu tadi sebagai skripsi kita? Salah satu contoh yang bagus sebetulnya ini juga apa ya, saya pernah terbesit gitu di pikiran saya untuk mau nulis tentang ini untuk jadikan skripsi, yaitu tentang premarital marriage. Itu salah satu cara yaitu mengecek keadaan pasangan istri dari kondisi fisiknya, baik dari rahim dan segala macamnya, untuk memastikan bahwasanya istri ini dalam keadaan sehat. Artinya kan ada beberapa pasangan mungkin bercerai karena keadaan baik fisik dari pasangannya itu tidak diketahui dengan baik. Nah, mereka tahu keadaan pasangan mereka itu nggak sesuai dengan yang diharapkan ketika mereka udah menikah. Nah, di situ kan muncul masalah gitu kan. Seharusnya dia ada pemeriksaan dulu sebelum menikah, ada pengecekan dulu, namanya premarital marriage, seperti itu. Nah, itu mungkin bagus untuk dijadikan sebuah karya atau jadikan skripsi, karena mungkin belum ada yang menulis tentang hal tersebut, seperti itu. Wah, keren banget nih ya guys. Berarti bedah skripsi ini memang benar-benar ketika teman-teman semuanya sudah berada di forum kajian hukum keluarga akan dibimbing dan akan diarahkan, diberikan pengajaran lah bagaimana sih caranya mencari judul yang baik dan juga tepat, yang enggak itu melulu deh, pokoknya ada variasi terbarunya, seperti itu. Seperti itu ya Mas? Iya. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya. Nah, tadi kan udah ngebahas tuh tentang capaian, kemudian apa sih FKHK itu? Pasti dalam sebuah organisasi itu ada visi misinya dong, ya kan? Nah, boleh tahu nggak kita ini visi misi dari FKHK itu apa sih, Mas? Jadi kita punya visi dan misi ya teman-teman, sebagai organisasi yang ideal, sebaiknya tuh punya visi misi yang jelas. Dan teman-teman bisa lihat di ini banner kita, ada visinya, yaitu menjadi forum keilmuan yang unggul dalam pengembangan wawasan, pengetahuan dan keterampilan mahasiswa hukum keluarga Islam untuk mewujudkan peradaban yang berlandaskan ilmu integratif dan aplikatif. Jadi pada intinya visi dari kami ini adalah bisa mengembangkan wawasan dan juga potensi dari mahasiswa HKI, karena saya menyadari atau yakin bahwasanya mahasiswa HKI ini punya potensi atau sebuah bakat terpendam gitu, dan mereka mungkin nggak menemukan wadah yang tepat untuk bisa menyalurkan bakat mereka. Nah, makanya itu merupakan salah satu alasan mengapa FKHK dibentuk, ya karena untuk menampung atau menjadi wadah bagi teman-teman mahasiswa yang merasa bahwasanya saya ingin memperdalam ilmu tentang hukum keluarga Islam, tapi kok sekarang nggak ada gitu, kemarin nggak ada. Nah, makanya kita buat FKHK ini. Itu dari visi kita. Sedangkan misi kita ada 5 ya. Pertama tuh meningkatkan pemahaman mahasiswa hukum keluarga Islam melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, dan diskusi yang bersifat integratif dan interkonektif. Jadi nanti kegiatan-kegiatan kita ada pelatihan dan juga ada diskusi teman-teman. Jadi ketika kita melakukan pelatihan juga tuh nanti ada outputnya. Setiap mahasiswa punya karya sendiri gitu. Jadi nggak cuma asal nulis aja, nggak belajar aja, tapi mereka belajar untuk berkarya juga gitu. Lalu yang misi selanjutnya adalah mendorong budaya riset dan kajian ilmiah dalam bidang hukum keluarga Islam secara multidisipliner dan aplikatif. Nah, itu salah satu tujuan kami adalah agar menumbuhkan budaya riset.
biar apa? Biar skripsinya nggak itu lagi. Kayak tadi senggol tuh kan. Masa bahasa cerai lagi, bosan banget dengar ya, bacanya juga dosen kan apa? Bosan gak sih lihat? Dari tahun ke tahun udah Iya banyak gitu yang mulu, gitu gitu ya. mulu. Bahasnya cerai lagi kan. Coba bahas yang lain gitu kayak. Terus yang misi ketiga tuh ada memberdayakan mahasiswa untuk berperan aktif dalam pengabdian masyarakat berbasis ilmu hukum keluarga Islam. Karena nanti di FKHK juga kita ada kegiatan seperti sosialisasi hukum gitu teman-teman. Jadi kita terjun ke masyarakat untuk memberikan edukasi ataupun wawasan terkait pentingnya belajar ilmu hukum keluarga, khususnya sebelum pernikahan, atau kita biasanya tahu tuh disebut sekolah pranikah gitu umumnya. Tapi yang akan kita berikan ya semacam sosialisasi berbeda seperti sekolah pranikah, karena sekolah pranikah itu harus intens ya untuk memberikan hasil yang diharapkan seperti itu. Terus misi yang keempat itu ada mengembangkan jejaring kerjasama dengan akademisi, praktisi, dan lembaga terkait untuk mendukung pengembangan Tridharma perguruan tinggi. Jadi di FKHK juga kami menjalin kerjasama atau MOU dengan beberapa instansi, baik negeri maupun swasta. Contohnya yang swasta itu ada, kemarin kami sudah melakukan audiensi ke sana, namanya Rifka Anissa. Gitu. Rifka Anissa. Iya, Rifka Anissa. Jadi Rifka Anissa itu kayak Women Crisis Center. Teman-teman bisa lihat kontennya di IG kami ya. Itu ada kok. Berarti ada Instagramnya Ada, ya, Mas? ada Teman-teman semua Instagramnya. jangan lupa follow ya Instagramnya FKHK. @FKHK Uinsuka. Jangan lupa follow guys. Oke. Terus misi yang terakhir itu ada mewujudkan forum sebagai wadah aspirasi dan pengembangan keterampilan praktis mahasiswa hukum keluarga Islam dalam menyelesaikan isu-isu hukum keluarga. Jadi di sini juga kami nggak sekedar melakukan pelatihan, tapi juga bertukar opini, menyampaikan aspirasi dari masing-masing individu untuk bisa menciptakan sebuah diskusi yang hangat seperti itu, atau pembahasan yang bagus untuk diadakan kayak gitu. Berarti nggak harus dituntut seluruh anggotanya itu untuk bisa melakukan segala, tapi juga ada sesi diskusinya untuk Ya. saling bertukar cerita, Ya, tukar betul, pikiran seperti itu ya Mas ya. Wah, menarik sekali ya FKHK ini guys. Masih ada lagi Mas? Oh ya, tadi kan baru audiensi ke swasta ya. Kita juga kemarin kan melakukan audiensi ke dinas. Namanya itu DP3 AP2. Keren banget ya. Nah, Itu kayak gimana tuh digasnya itu Mas? untuk DP3 AP2 itu sebuah lembaga yang bergerak di bidang perlindungan anak juga dan juga perempuan. Bedanya ini ya dari negara, dinas kan, bukan sebuah lembaga swasta. Di sana kami juga menjalin kerjasama yang kurang lebih sama dengan Rifka Anissa seperti itu. Oke, baik. Wah, berarti ini sangat banyak sekali ya guys, visi misinya juga. Misinya nih keren-keren kayak gitu ya kan. Siapa sih yang nggak mau gabung sama forum kajian hukum keluarga ya kan. Nah, oke, tadi kan kita udah membahas tentang, Masnya juga tadi udah ngejelasin FKK itu bagaimana. Kemudian juga udah ada menyinggung beberapa mengenai program-program di FKHK. Nah, Ya. pastinya kan ada nih program andalan yang paling oke banget nih, nggak ada di antara organisasi-organisasi lain. Kalau boleh tahu itu program apa sih Mas yang diandalkan dari FKHK itu sendiri? Sebetulnya yang membedakan FKHK dengan organisasi lainnya seperti KPK, PSKH, BLC, dan lainnya itu adalah mediasi, teman-teman. Yang paling mencolok dari kami adalah mediasi. Karena di organisasi lain nggak ada gitu, ada di kita doang. Makanya kalau mau belajar mediasi, join FKHK ya. Asik. Join FKHK ya Iya, Mas. Itu join FKHK. baik, tadi kan Masnya udah bilang tuh ya kan, program unggulannya adalah mengenai mediasi. Nah, pasti yang ngisi mediasinya ini secara nggak langsung nih adalah pemateri yang keren-keren dong. Iya. Boleh nggak spill sedikit gitu pematerinya itu dari mana aja Mas? Oh iya, kemarin kami sudah melakukan pertemuan pertama ya untuk pelatihan mediasi itu, dan kami mengundang mediator langsung, mediator dari pengadilan agama. Wah, langsung dari pengadilan agama ya? Karena kita tuh mau untuk memberikan sebuah ilmu
yang berasal dari narasumber yang emang memiliki kompetensi yang bagus gitu. Nggak asal pilih narasumber, enggak. Kita emang menyeleksi mana nih sekiranya narasumber yang bagus untuk dipilih untuk bisa mengisi sebuah pelatihan di FKHK. Seperti itu, keren banget ya guys. Dalam pelatihan mediasi pertama langsung undang dari pengadilan agama. Organisasi mana lagi guys yang bisa mengundang dari pengadilan agama langsung? Tadi kan juga tentang program unggulannya udah dibahas, kemudian tentang organisasinya udah dibahas juga ya kan. Nah, aku mau tahu nih, FKHK itu adalah organisasi yang termasuk baru pastinya dong. Iya. Karena juga aku sendiri baru tahu nih organisasi FKHK. Nah, pasti Masnya ini juga nggak sendirian dong mencetuskan untuk berdirinya organisasi ini, dan juga pasti ada orang-orang yang keren di belakang di balik organisasi ini. Kalau boleh tahu siapa aja sih Mas yang berperan penting nih dalam pendirian organisasi ini? Iya. Karena juga sangat membantu sekali organisasi ini. Jadi sebetulnya kami itu FKHK itu bermula dari obrolan, mungkin semacam obrolan seperti ya. Obrolan dari ada 5 teman-teman. Ada libur. Itu obrolannya santai atau memang lagi di planningkan gitu? Sebetulnya awalnya tuh cuma asal ngomong aja. Asal ngomong. Asal ngomong, tapi ternyata melihat keadaan yang memang bisa menjadi salah satu pendukung argumen kita ketika memperbincangkan hal itu, ya maka kita buat serius lah hal itu. Jadi, oh ya, FYI kita tuh ada berlima, ada aku sendiri, Torik, nah, terus ada namanya tuh Mas Zikri, ada Mas Fadel, ada Mas Fitroh, dan juga ada Mas Fikri. Oh, berarti nggak cuma Mas sendiri dong? Enggak. Oh, berarti banyak nih teman-temannya yang ngebantu. Iya. Jadi kita berlima itu ya mungkin melakukan diskusi sambil mungkin nongkrong ya, nongkrong gitu, terus terbesit lah. Gimana kalau kita buat organisasi kayak PSKH, dan kalau di Fakultas Syariah UIN dan UIN Sunan Kalijaga ini kan ada PSKH dan KPK, kita buat organisasi serupa, tetapi fokusnya yang berbeda. Fokusnya hanya untuk mencakup hukum keluarga Islam saja, dan hanya dikhususkan untuk anak-anak HKI seperti itu. Jadi ya dalam proses pembentukannya juga nggak langsung asal jadi gitu kan. Banyak lah pasti kita beda pendapat, ada kisruh dulu lah, tabrakan opini, berbeda pendapat segala macamnya, tapi pada akhirnya bisa berjalan dan akhirnya terwujudlah FKHK ini. Oke. Ini sedikit kepo nih ya Mas ya, nggak apa-apa kali ya. Nah, tadi kan butuh waktu yang cukup lama. Kalau boleh tahu waktunya tuh berapa lama sih untuk ngebentuk organisasi ini? Mungkin terbilang ya aku kurang tahu ini terbilang singkat atau lama. Jadi obrolan tuh mulai sekitar bulan Agustus, September, Oktober, antara Oktober atau November, dan kita diresmikan itu Februari kemarin. Jadi mungkin emang ngebut banget ya, karena kami melihat bahwasanya ketika ada peluang di situ untuk mengadakan grand launching, ya udah langsung eksekusi aja. Karena kalau takutnya kelamaan nanti udah semangatnya pada hilang gitu kan. Iya. Nggak ada nanti FKHK-nya. Oke, pasti untuk ngebentuk suatu organisasi harus ada izin dong dari atasan. Nah, itu pasti Masnya juga ada mensosialisasikan ke dosen-dosen nih. Yang apalagi dosen yang ada di prodi kita sendiri, prodi Hukum Keluarga Islam. Nah, itu kalau boleh tahu respon dari dosen-dosen itu kayak gimana sih? Iya. Jadi itu pernah sebelum kami diresmikan itu kan kita bahasanya ngobrol bareng dulu sama dosen-dosen HK. Itu ada Kaprodi, Sekprodi, dan berbagai jajaran lainnya. Mungkin bisa dibilang presentasi singkat seperti ya. Kita presentasiin tentang organisasi yang ingin kami bentuk ini seperti apa. Dan alhamdulillah respon dari beliau-beliau tuh baik, terbuka gitu. Bahkan sangat menyambut, oh ya boleh Mas, silahkan gitu. Kebetulan ini kayaknya membantu banget Prodi ini dalam melakukan atau mewujudkan tujuannya seperti itu. Berarti organisasi ini visi misinya sesuai dengan visi misi Iya, prodi ya, iya. sejalan berarti. Karena emang pada dasarnya juga pada awalnya visi dan misi ini kita adopsi dari visi misi HK itu sendiri. Tapi kita
kita ubah atau kita revisi, mungkin kita revisi sebaik mungkin agar nggak plek-jiplek sama, tapi memiliki mungkin tujuan yang sama, seperti itu. Oke, baik. Banyak banget nih ya pelajaran yang bisa kita ambil, info baru nih buat kita semua ya teman-teman. Dari ketuanya langsung yang menjadi narasumber kita pada hari ini. Oke guys, jadi pada episode kali ini teman-teman pasti udah terjawab dong ya mengenai apa sih FKHK itu, karena kan tadi juga udah dijawab sama narasumber kita. Mungkin kalau dari aku ya mengambil kesimpulan bahwasannya organisasi ini adalah organisasi yang cukup terbilang baru dan juga organisasi yang memang fokusnya adalah pada hukum keluarga, yang sangat membantu kita sebagai mahasiswa hukum keluarga Islam itu sendiri. Kemudian juga banyak banget program kerja yang dibuat sama Forum Kajian Hukum Keluarga ini sendiri, dan juga sangat bermanfaat untuk kita sebagai mahasiswa. Nah teman-teman, mungkin untuk episode kali ini kayaknya cukup sampai di sini aja, karena kita juga udah banyak membahas tadi ya mengenai FKHK itu sendiri, dan semoga pada episode kali ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua mengenai apa sih FKHK itu. Nah, sebagai penutup ya, aku mau ngajakin teman-teman semuanya yang lagi nonton pada saat ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube kita. Kemudian teman-teman bisa nih di komen tanya-tanya lagi mengenai mungkin ada keresahan-keresahan apa mengenai hukum keluarga Islam itu sendiri. Insya Allah kita dari Forum Kajian Hukum Keluarga open, siap menjawab ya Mas ya, karena banyak banget orang-orang yang luar biasa yang keren banget di organisasi ini. Nah, untuk teman-teman semuanya mau jadi keren kayak kita semua yang ada di sini, jangan lupa gabung di Forum Kajian Hukum Keluarga. Sekian jangan dari lupa kami. Join ya. Jangan lupa join. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.